Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu detik bisa mengubah hidup. Di video yang viral itu kawan-kawan, kita lihat sebuah BMW M4, mobil sport mewah, penuh kekuatan dan status, ngebut sejajar dengan kereta cepat Wus. Tapi yang kita lihat kawan-kawan bukan hanya adu kecepatan. Kita sedang menyaksikan pertarungan tak terlihat antara ego manusia dan realitas. Pertanyaan sederhananya bukan kenapa dia ngebut, bukan, tapi kenapa begitu banyak orang yang rela melakukan hal berbahaya hanya untuk dilihat. Ya, hanya untuk dilihat. Karena di era ini kawan-kawan, viral bukan sekedar konten. Viral adalah mata uang eksistensi. Ada hubungannya kawan-kawan antara nekat dan candu validasi. Bahwa kita hidup di zaman aneh, betul, di mana orang bisa ngerasa nggak eksis kalau nggak muncul di layar orang lain. Dan sialnya kawan-kawan, otak kita belum siap buat dunia seperti ini. Kita belum siap. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar, itu bukan otak kita, eh, membuat otak kita nyemprot dopamin dan kayak candu. Otak mulai minta lagi, dan lagi. Bayangin nih kawan-kawan, dulu orang nekat karena kepepet hidup, pengen makan. Sekarang banyak yang nekat karena kepepet eksistensi. Aksi ngebut itu bukan soal menang lawan kereta, bukan. Itu soal menang melawan invisibilitas. Fenomena ini kawan-kawan disebut dopamin ekonomi. Kawan-kawan gak nyadar, tapi setiap hari kita trading. Perhatian kita ditukar konten, konten ditukar eksistensi, dan ketika supply konten makin brutal, maka harus makin ekstrim juga untuk diperhatikan. Kawan-kawan, telah terjadi evolusi ego di dunia teknologi. Jauh sebelum ada BMW, TikTok, atau adanya Instagram, ego manusia sudah eksis sebenarnya. Di zaman purba, ego itu muncul pas seseorang berhasil berburu atau menyelamatkan kelompoknya. Dia dipuji, dia dianggap penting. Itu validasi zaman batu kawan-kawan. Zaman dulu. Tapi sekarang ego bukan soal kemampuan lagi. Tapi soal tampil. Kita nggak harus berkontribusi ke komunitas, tidak. Cukup bikin konten sensasional dan boom. Semua mata ngelirik ke arah kita. Kawan-kawan, kalau dulu orang dengar nama kita karena prestasi. Sekarang cukup bikin kontroversi saja. BMW melawan kereta cepat Wus itu bukan tentang menang balapan, bukan. Tapi tentang jadi headline di kepala netizen. Era sekarang ini kawan-kawan, orang nggak pengen dikenal karena siapa dirinya. Nggak. Tapi karena siapa yang mereka bisa tunjukkan. Kita jadi avatar dari versi diri kita yang paling bisa di-like. Dan begitulah kawan-kawan, cara kerja algoritma. Yang paling heboh akan paling cepat muncul di layar. Yang paling tenang justru malah paling cepat dilupakan. Baik, kawan-kawan. Hari ini banyak orang beranggapan bahwa algoritma sebagai berhala baru. Kita sering ngomongin bahwa Allah yang maha mencatat segala perbuatan kita. Tapi sekarang banyak orang beranggapan yang mencatat semua langkah kita, gestur kita,
bahkan ekspresi kita adalah algoritma. Algoritma tahu kapan kita berhenti scroll. Algoritma tahu kapan pupil mata kita membesar karena antusias. Dan dari semua itu kawan-kawan, dia belajar, algoritma belajar satu hal. Bagaimana memancing kita terus kembali, untuk terus balik. BMW M4 itu bukan mobil doang. Itu simbol bahwa kita bisa jadi bintang. Kalau kamu berani main keras kawan-kawan. Tapi harga yang dibayar bukan cuma denda tilang. Kadang harga paling mahal adalah jiwa kita yang mulai tergantung pada exposure. Kalau kawan-kawan tahu, ini bukan sekedar aksi biasa. Dan bukan sekedar adiksi biasa. Ini kayak ritual digital modern. Kita bangun pagi, buka handphone, cari validasi, kita tidur malam sambil mikirin, konten gue udah FYP belum ya? Dunia ini kawan-kawan, bukan lagi soal siapa kita, tapi berapa banyak orang yang melihat kita. Baik, kawan-kawan. Apa keterkaitan antara BMW, kecepatan, dan eksistensi? Mari kita bedah. Kenapa seseorang dengan BMW yang jelas sudah sukses, tapi nekat karena punya segalanya belum tentu berarti dia merasa cukup. Mungkin dia sudah punya mobil mahal, mobil sport, tapi di dalam pikirannya masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang notice, buat apa gue punya semua ini? Buat apa kita punya semua ini? Buat apa saya punya semua ini? Inilah tragedi zaman ini kawan-kawan. Kita bukan lagi mengejar makna, tapi mengejar perhatian. Kawan-kawan, kereta cepat itu nggak pernah menuntut perhatian. Dia berjalan karena sistem, karena tujuan, karena ada jadwal. Tapi manusia, kita butuh makna kawan-kawan. Kita butuh makna, kita butuh arti. Dan sialnya sekarang kita pikir makna adalah viralitas. Ini fatal. Kita salah menukar kecepatan dengan kebermaknaan. Dengan makna, dengan arti. Karena itu konsisten, manusia itu impulsif. Dan yang jadi korbannya semua orang yang menonton. Terus FOMO, ikut-ikutan, cari spotlight. Baik kawan-kawan, pada kesimpulannya, kita pernah nanya ke diri kita sendiri nggak? Kalau semua orang ngebut, siapa yang masih memegang arah, yang masih mengerti arah, yang masih tahu arah? Kita semua pengen cepat kawan-kawan. Kita semua pengen viral. Kita semua pengen sukses. Pengen kelihatan. Tapi kadang hidup bukan soal siapa yang duluan sampai. Bukan. Tapi soal siapa yang gak kehilangan diri di tengah-tengah balapan, di tengah-tengah perlombaan. Kawan-kawan, mari kita coba berhenti sebentar. Lihat ke sekeliling kita. Apakah kita hidup atau cuma ikut lomba jadi versi layak tayang buat dunia? Jangan biarkan ego kita disetir notifikasi kawan-kawan. Jangan biarkan harga diri kita ditentukan angka viewers. Mulai sekarang, jadilah driver hidup kita sendiri. Karena yang gak punya arah selalu akan menjadi penumpang algoritma. Baik kawan-kawan, kita akhiri. Kalau video ini kawan-kawan, bikin kawan-kawan mikir lebih dalam, boleh kasih like, boleh di-share ke teman yang butuh rem tangan di hidupnya.
dan subscribe buat terus bahas hal-hal yang dunia kadang tak berani buka, kawan-kawan. Karena channel ini kita bukan cuma nonton dunia. Kita bedah, kita pahami, kita jadi manusia, bukan produk viral. Di sini kawan-kawan, nggak cuma nonton. Kawan-kawan bangun dari sistem. Klik bukan karena kawan-kawan disuruh, tapi karena kawan-kawan sudah muak dikendalikan. Selamat datang di sisi sadar internet, kawan-kawan. Bukan sekedar channel. Ini bukan sekedar channel. Ini portal ke realita yang disembunyikan banyak orang. Kawan-kawan lagi di Kostrad Pancal reality.exe dan di sini kita bangun bareng. Di sini kita bangun bareng. Kita sadar bareng, bukan buat jadi lebih pintar, tapi buat jadi lebih bebas. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.